Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Pada video kali ini kita akan membahas pelajaran kelas 4 tema 2 tentang sumber energi, subtema 1 pembelajaran keempat yang ada pada halaman 28. Dari gambar yang pertama, kita amati kira-kira sumber energi apa yang paling banyak digunakan pada gambar ini. Ya, energi listrik. Energi listrik bisa diperoleh melalui pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Nah, untuk macam-macam sumber energi listrik ini anak-anak bisa lihat pada video yang ada di deskripsi dari video ini. Sudah Bapak jelaskan secara detail tentang energi listrik. Nah, sekarang kita identifikasi peralatan apa saja yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari pada gambar ini yang menggunakan energi listrik. Yang pertama, televisi. Nah, ini terlihat Ayah Udin sedang melihat televisi ya. Pada televisi terjadi perubahan dari energi listrik menjadi cahaya dan suara. Selanjutnya, jam dinding. Energi apa yang digunakan kira-kira pada jam dinding? Ya, energi listrik. Energi listrik bersumber dari baterai, diubah menjadi gerak. Bisa kita lihat jarumnya yang berputar ya. Selanjutnya, lampu. Pada lampu terjadi perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Selanjutnya, kulkas. Nah, kulkas mengubah energi listrik menjadi dingin ya, sehingga bisa dimanfaatkan untuk mengawetkan makanan. Selanjutnya, AC ya. AC juga mengubah energi listrik menjadi uap dingin ya. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa lepas dari pemanfaatan energi listrik. Sekarang kita lihat pada halaman 29. Apakah kita berhak menyalakan TV? Jelaskan. Nah, sebelum kita mulai mengidentifikasi, kira-kira masih ingat tidak tentang hak dan kewajiban? Hak adalah sesuatu yang dimiliki oleh setiap orang dan pelaksanaannya tergantung pribadi masing-masing. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, di sini bisa kita lihat ada gambar anak yang sedang melihat televisi tapi dia sampai tertidur. Laptopnya masih dicas, kemudian handphonenya juga masih dicas. Nah, anak-anak, kira-kira apa yang terjadi? Ya, boros energi. Jadi ini mubazir ya. Jadi energi listrik yang dimanfaatkan tidak bisa minimal. Nah, sekarang kita identifikasi, kita jawab pertanyaannya. Yang pertama, apakah kita berhak menyalakan TV? Jelaskan. Berhak, karena menyaksikan televisi merupakan hak setiap orang. Pertanyaan yang kedua, apa yang terjadi jika TV menyala tetapi tidak ada yang menonton? Sudah jelas, boros energi listrik. Semakin banyak peralatan listrik yang kita nyalakan, maka semakin besar pula biaya yang kita keluarkan untuk membayar tagihan listrik. Pertanyaan ketiga, apa yang perlu kamu lakukan jika akan tidur? Nah, terkait dengan penggunaan energi listrik berarti apa? Ya, mematikan televisi, mematikan lampu agar lebih hemat listrik.
Yang keempat, apa yang perlu diperbaiki dari sikap pada gambar di atas? Nah, yang jelas kita perlu mengubah kebiasaan menonton televisi sebelum tidur, karena kebiasaan ini boros energi ya. Ketika kita melihat televisi sambil tiduran, nanti jika tertidur televisinya tetap menyala sampai pagi, berarti kan boros listrik. Semakin banyak listrik yang kita pakai, maka semakin besar pula biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya pada gambar B, apakah kita berhak menyalakan televisi? Nah, pasti jawabannya berhak, karena menyaksikan tayangan di televisi merupakan hak setiap orang. Pertanyaan kedua, apa manfaat kita menonton televisi bersama-sama anggota keluarga? Nah, yang pertama manfaatnya hemat energi. Bayangkan kalau dalam keluarga ini ada 3 orang, mereka melihat televisi di kamarnya masing-masing, berarti ada 3 televisi yang menyala, berarti lebih banyak menggunakan energi listrik. Tetapi jika mereka bersama-sama hanya menggunakan 1 televisi, dan tentunya energi listrik yang digunakan juga lebih sedikit. Pertanyaan ketiga, apa yang akan terjadi jika setiap anggota keluarga menonton TV sendiri-sendiri? Nah, tadi sudah saya jawab ya. Semakin banyak televisi yang disetel ya, berarti semakin banyak pula energi listrik yang dihabiskan. Pertanyaan nomor 4, hal baik apa yang dapat kita contoh dari gambar di atas? Yang pertama, hemat energi. Yang kedua, kebersamaan dengan keluarga. Jadi dengan melihat televisi secara bersama-sama, kita akan menjadi lebih dekat dengan orang tua, memudahkan berkomunikasi, dan tentunya itu tadi lebih hemat energi. Nah, jadi demikian tentang pemanfaatan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua bisa bijak dalam menggunakan energi listrik, karena semakin besar energi listrik yang kita gunakan, maka semakin besar pula biaya yang kita habiskan ya. Sekian kegiatan pembelajaran pada hari ini. Bila ada yang ditanyakan, tuliskan di kolom komentar. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.